lah di kita semua, bapak-bapak, ada yang itu kecuali Bu Siti Asih ini yang cantik sendiri, bapak ini tentang semuanya bapak-bapak. Rasanya saya harus berterima kasih sekali kepada Bu Asih memberikan waktu saya untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak. Tanpa Bu Asih saya nggak tersambung hari ini dengan semua bertemu, dan rasanya saya menjadi agak terkejut ketika Bu Asih yang diundang siapa dari berbagai elemen masyarakat. Bagus. Saya tidak membayangkan yang semacam ini. Bayangan saya ada orang-orang bidang teknis yang memang dengan sengaja Bu Asih hadirkan dengan maksud untuk melakukan sebuah upaya yang berkenaan dengan pengembangan perpustakaan di sini. Berkaitan dengan naskah, maka informasi tentang kepemilikan naskah saja kan tidak punya. Kalau perpustakaan kan tidak punya. Tapi kalau menghadirkan dari bapak-bapak yang dari masyarakat, pasti nanti akan tergiring sebuah informasi yang akurat, tentu saja Pak ya, tentu saja tentang kepemilikan naskah kuno. Mungkin yang perlu kita pahami bersama naskahnya dulu ya Pak ya. Mungkin yang agak secara teknis perlu kita pahamkan bersama, barangkali di masyarakat Pasuruan kalau saya sebut naskah itu kan asing ya Pak ya, apalagi kalau ditambah naskah kuno. Sebenarnya penyebutan itu di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu sudah ada item tentang manuskrip, dan ini sudah menaungi bahasa akademis. Saya juga ragu-ragu mau menggunakan itu, nanti dikira kok intelek banget ngoten nggih. Tapi di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah disebutkan semacam itu, dan lambat laun juga menjadi populer kata manuskrip itu, sehingga tidak kacau dengan istilah yang lain. Misalkan naskahnya mana, bisa saja naskah drama, bisa saja naskah ludruk, naskah ludruk untuk repot mana coret-coretan kok ngene tok. Cinta dengan sutradara ludruk betul. Betul kan sutradara ludruk umum itu tapi tahu saya Pak menulis naskah bukan dalam bentuk naskah, wong cekek itu nek ludruk kan ngoten Pak, biasane niku diseket-seket wae dapukane nopo mungkin ketemu di dalan niku terus tukaran terus pun kalah yo kenal yo ning ngoten mawon. Nah, naskah ingkang dimaksudaken naskah kuno kaliyan Bu Siti Asih utawi manuskrip menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, masih kita populerkan dengan istilah itu, yang sudah saya ketahui di Pasuruan saja. Saya akan berbicara tentang Pasuruan. Satu, saya sudah rasan-rasan bersama orang Tengger, karena yang di Jeddah wilayah Probolinggo, Kecamatan Sukapura, sudah saya kerjakan itu berbentuk lontar. Jadi naskahnya berbentuk ditulis dengan media lontar. Naskah itu sudah sangat tua, celakanya terlalu diagung-agungkan sehingga tidak boleh ditempatkan di bawah kepala. Bisa dibayangkan ya Pak ya, kalau di bawah kepala nggak boleh, berarti harus minimal di atas lemari ya.
itu tidak, ternyata harus di atas atap. Wilayah Losari ini, Losari, Losari kok, Losari, selingkuh. Barangkali bapak-bapak ada yang kenal orang sana atau ada yang dari sana dan sudah mengenali itu. Dan uniknya itu naskah yang berupa lontar di wilayah itu, di wilayah Tengger itu, kalau isinya itu ya malah campuran antara Hindu dan Islam, antara Hindu dan Islam. Ada nilai-nilai akulturastik antara keduanya. Saya agak heran ketika itu karena Romo Pendito Pak Sutomo itu, Pak, isinya apa? Pak Romo bercerita ABCD, setelah saya baca sendiri kok tidak sama. Oh iya Pak, itu sudah direvisi. Karena saya sudah membaca yang sudah saya foto dan sudah saya latenkan karena itu beraksara Jawa Pak. Itu 50 kali 8 berarti berapa Pak? 400 ya, 400 sekitar ya 400 lembar juga, 400 halaman juga. Itu Pak. Lantas apa ya bisa memasuki orang-orang Losari, Tosari begitu, pikiran saya begitu. Caranya gimana? Apa saya dibolehkan apa tidak ya kira-kira? Ini pertanyaan yang tentu saja bukan hanya Bu Asih, yang lain juga mungkin yang dekat di sana mungkin harus mendekati secara baik-baik untuk bisa dijadikan itu sebagai ya masuk kategori benda budaya, ya benda budaya yang wajib untuk dilindungi. Kalau walaupun itu tetap milik beliau-beliau, jadi bukan untuk dipindah hak milik kan. Kalau Perpusnas memang berani menjamin, kalau memang harus dipindah milik kan, yang bersangkutan membolehkan, tidak ada persoalan. Jadi mau dibeli seperti yang ada di Museum Emputan Tuan. Keduanya saya kerjakan, ibu saya kirim ibu tadi 2 naskah itu dari Pasuruan, luar biasa bagusnya, luar biasa. Berangkat tahun 1813 angka tahun Jawa atau 1885, ditulis oleh Raden Somowijoyo. Tempat tinggalnya di Bangil, disebutkan bahwa Kabupaten Pasedahan. Jadi Pasuruan dikerobohkan menjadi Pasedahan. Itu menarik ini. Bagi saya sangat luar biasa naskah yang berjudul Serat Damar Uang. Saya menemui naskah semacam ini, manuskrip semacam ini kurang lebih ada di dunia ini ya, ada 5 di dunia, bukan di Indonesia saja, karena di British juga ada, di Leiden juga ada. Kedua-duanya menggunakan aksara Jawa. Di UI juga ada, kemudian di Perpusnas itu juga ada, sama dengan itu juga menggunakan aksara Jawa. Ya cocoklah Serat Damar Uang kemudian ditulis dengan aksara Jawa ya Pak ya. Nah, yang aneh justru yang ada di Pasuruan Pak. Yang saya temukan di Bangil itu ditulis dengan aksara Arab Pegon. Tulisannya bagusnya luar biasa, iluminasi, kalau orang menyebut di dalam buku disebut ilustrasi ya Pak ya, tapi kalau dalam manuskrip itu iluminasi, luar biasa bagus. Juga gambar yang namanya layang ceto, layang bumitir,
kemudian di situ ada gambar ulang itu sendiri, gambar itu bagus, cukup dengan 3 warna, merah, hitam, dan coklat. Kecoklatannya itu pun kecoklatan yang mengambil dari, kalau tidak salah, sanes Pak, daun apa ini? Merahnya daun jongkok Pak Perso, itu kan jongkok daun muda, daun jati muda itu disebut jongkok, yaitu merahnya pakai itu. Kemudian coklatnya itu kalau tidak salah kepol Pak, daun kepol itu saya beli peti itu sampai 1885. Kok sudah ada orang yang bagus tidak melakukan kesalahan penulisan sama sekali. Dalam naskah itu tidak ada kesalahan sama sekali dalam penulisan, luar biasa. Saya sudah melatenkannya, belum membahasa Indonesia kan Pak. Hasilnya sudah saya terbitkan secara nasional, proposnya sudah di ISBNK. Penjelasan ingkang STHB mungkin kalau itu dikira lagi. Yang kedua adalah layang Purwosodo. Serat Purwosodo itu sudah sangat terkenal di mana-mana, dan sama di sini juga. Ini juga dari sini, dari Pasuruan. Baru-baru ini saya menerima informasi, di Trigem katanya juga ada yang memiliki serat gambar bulan tadi, tapi juga beraksara Jawa Pak. Kemudian sudah ada yang melatenkan sebagian. Saya lihat orang-orang Mojopatan Pak, orang Mojopatan. Nanti malam kebetulan saya juga diundangi untuk ini Tirto Kauripan Pak. Nanti malam persis ya dengan jadwal ini ya berarti aku kok nggak boleh ini. Pak Yusuf jempol Pak, jempol. Itu sudah sama Pak, dengan yang di Leiden juga nggak sama, dengan yang di British juga nggak sama, di Perpus UI juga nggak sama. Pak gak keliru Pak, ini serat gambar bulan. Saya bilang begitu. Ini gambar bulan. Perkara itu kan lebih sebagian Pak, baru sebagian yang sudah dilatenkan itu belum secara keseluruhan. Kemudian juga bukan miliknya, itu milik orang Brigjen yang saya temui tadi, namanya Pak Kasan. Beliau itu rumahnya Porok, rumahnya Porok. Pak Kasan, Pak Kasan. Kasan itu ada dua, Kasan Jembrun sama Kasan Celono. Oh kan? Nah itu dari informasi itu saya tertarik juga. Beda kalau memang itu betul gambar bulan, halaman depan kira-kira 10 halaman itu beda ya Pak. Coba nanti kalau Bapak Brigjen sekitarnya Perso siapa yang memiliki, sebaiknya bisa dipinjam. Tidak-tidaknya nanti berkoordinasi dengan Bu Siti Arsih untuk segera bisa didokumentasi. Teknis pendokumentasiannya seperti apa? Potret saja Bu, potret dari HP yang paling tajam juga bagus. Kalau syukur dengan NSR, jauh lebih bagus lah pastinya. Lengkap Bu, alatnya di sini ya Bu ya, perpustakaan untuk dokumentasi. Saya kira nanti bisa bekerja sama dengan bapak-bapak yang ada di sini. Tentu saja bergerilya ini perlu bapak-bapak ini Bu, yang dari masyarakat tahu informasi, walaupun biasanya pemiliknya itu cukup merahasiakan. Satu alasannya jimat, gino betul Pak, jimat. Mulai buku saya karu-karuan, nomor hiji kori, nomor loro sarung, nomor telu itu nopo nih cukup sih, barang di telu isinya nopo
Yusuf. Surat Yusuf mau ini tafsir surat Yusuf. Ngeming-ngeming buatan karu-karuan ini. Wah, terus ambune buatan karu-karuan. Pak, kalau saya pakai bahasa Jawa Bapak paham? Ini. Kalau saya jebak lancar mereka. Kalau tadi kalau saya berbicara Madura yang saya yang tidak lancar kan. Misalnya ragu gratis, ACTC, baru jauh, baru betul, udah jauh bisa, udah betul, murah itu di. Bapak-bapak yang dari depan Kemenak ya, Kemenak. Pak, Bapak nanti peran sertanya tinggi loh Pak. Kalau itu kewalahan Pak. Hampir 90% naskah yang saya temukan semuanya Islam Pak. Semuanya mayoritas berbahasa Arab, bertuliskan Arab Ekor. Jadi WR jenengan Pak. Itu mau membawa Pak tinggal ini. Serat ambio menemukan serat ambio beraksara Jawa Pak dan mereka pun menjenengan enten sing badhe nyadi kinten-kinten juta badhe itu. Nek perpusnas 1 juta yo enteng lah. Pak, serat ambio itu pada kebanyakan 90% Pak bertuliskan Arabic Pak. Saya sudah menemukan informasi Bu yang saya sampaikan kepada teman yang dari Lamongan. Di Imbang itu ada yang punya ambio tapi beraksara Jawa gitu loh Pak. Ini yang menjadi mahal itu karena ini Pak. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Panitia Penyelenggara Sosialisasi Penelitian Naskah Sunnah dan ini Buasi beserta jajarannya. Yang hormati Bapak Narasumber dari Indonesia Pak Sugeng ya. Sugeng yang dari kesempatan ini sudah hadir dengan kita. Kemudian saya hormati Bapak-bapak undangan yang pada saat ini mengasih tugasnya oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan. Perangkat daerah terkait nih. Ada yang di dekat daerah saya? Iya, dari aset, dari pendidikan dan kebudayaan, dari Kemenak. Kemenak ya. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Esa yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah kita semua hingga kita bisa ditemukan dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam acara sosialisasi penelusuran naskah kuno yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Semoga rapat kali ini ya kita bisa menghasilkan hal yang berguna bagi kita semua. Salam semoga tetap tersakan dalam pimpinan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabatnya dan semoga kita selalu melakukan seperti Bapak-bapak dan dihormati, sebelumnya mohon maaf ya. Tadi waktu saya mau berangkat saya dipanggil Pak Sekda, kemudian suruh menghadap ke Pak Wakub ya, sehingga datang ke sini saya agak terlambat ya. Ada masalah, akhirnya kita bisa bertemu ya dalam rangka kegiatan yaitu sosialisasi penelusuran naskah kuno. Bapak-bapak yang dihormati, ini kalau nggak salah rapat yang kedua Bu ya. Beberapa waktu yang lalu sudah ada kegiatan yang sama yaitu penelusuran naskah kuno. Dimana kalau kita melihat sekarang di Kabupaten Pasuruan, memang banyak terdapat naskah kuno yang sampai sekarang belum teridentifikasi ya di Pasuruan. Sehingga sangat-sangat penting sekali manakala kita melakukan penelusuran. Sehingga ini Bu Asin juga mengundang dari para pihak ya, yang tahu ya keberadaan naskah kuno ya. Karena memang naskah kuno ini
sebagai harta peninggalan sangat-sangat berharga kita Sugeng ya, sebagai jembatan antara generasi dahulu ya dengan generasi sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai generasi milenial. Sehingga generasi milenial itu banyak dia tahu terhadap budaya kita ya pada masa-masa yang lalu. Kesempatan ini yaitu dengan penelusuran naskah kuno ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita ya, apalagi keberadaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini merupakan tanggung jawab dari dinas tersebut ya. Banyak naskah kuno yang belum teridentifikasi ya, sehingga kita belum bisa menguak rahasia. Katakanlah misalkan di Kabupaten Pasuruan, kalau kita menelusur dari mungkin Pondok Pesantren Sidogiri ya, kemudian mungkin seperti Masjid Agung Bangil dan masih banyak yang lain yang selama ini memang belum teridentifikasi dan kemungkinan ada tapi dipegang oleh orang-orang tertentu ya, yang sampai sekarang belum nanti ke ranah publik ya. Dan kalau kita melihat sejarah Kabupaten Pasuruan ya, berdirinya itu sudah cukup lama, yaitu sudah 1092 atau 33 ya, 1092. Artinya sejarahnya juga pasti ada rentetannya dengan naskah-naskah kuno yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, misalnya berkegiatan Pak Sugeng ya, itu memang perlu dibentuk tim pemburu naskah kuno di Kabupaten Pasuruan ya, pemburu ya. Jadi kalau di TV mungkin ada tim pemburu hantu, ya kita perlu dibentuk tim pemburu naskah kuno. Ya. Nah, ini harapan kami bapak-bapak yang hadir di tengah kita ini bisa memberikan petunjuk kira mana saja yang sekiranya bisa ditelusuri ya. Karena manakala naskah kuno mungkin sudah dipegang oleh individu atau perorangan ya, ini prosesnya juga harus ada pendekatan pada yang bersangkutan ya. Apakah naskah kuno itu mungkin bisa kita tarik atau minimal kita duplikasikan, atau mungkin ya kalau sekarang zamannya digital ya, perlu digitalisasi, hanya pinjam saja sebenarnya Pak Sugeng ya. Misalkan saya punya, dipinjam aja, diduplikasikan, didokumentasikan saja. Jadi bukan diminta, hanya didokumentasikan saja. Dalam beberapa hal ya, naskah kuno ini barangkali juga ada nilai ekonomisnya nggak Pak Sugeng ya? Sangat-sangat ya, sangat ada nilai ekonomisnya. Lagi, jangan sampai naskah kuno yang di Kabupaten Pasuruan ini jatuh ke tangan orang-orang di luar Kabupaten Pasuruan dan nantinya tidak bisa dilacak lagi. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Sehingga selagi masih ada kesempatan ya, ini sudah dari Kepala Dinas Perikanan ya, kebetulan ada tamu dari Pangkalan Pak melakukan studi di Kabupaten Pasuruan. Kita berbagi waktu ya. Kita kembali ke laptop, ke permasalahan dari saya. Di sini ada narasumber yaitu Pak Sugeng dari Indonesia Surabaya Bang ya, Surabaya. Ini beliau itu sudah ahli, sudah paham betul tentang naskah kuno. Manakala naskah kuno yang sudah kita temukan terus mau diapakan? Ya, ini juga kalau di dunia pendidikan, naskah kuno yang belum pernah teridentifikasi dan kita temukan dan kita belum tahu masalah rahasianya, bisa nggak misalkan diangkat untuk sebuah skripsi Pak? Nah, ini kan itu peluang juga. Informasi yang lalu ya Pak siapa waktu itu yang minggu kemarin pertemuan pertama itu juga menyampaikan dari naskah kuno yang baru ini Pak yang kita temukan bisa mengantarkan seorang mahasiswa lulus sarjananya. Nah, manakala ini memang sangat penting sekali keberadaannya, terutama di dunia pendidikan ya, dari kebudayaan dan lain-lain, maka tidak salah kalau misalkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mengagendakan kegiatan ini. Kita untuk menelusuri
bagaimana itu naskah kuno yang mungkin sudah terselip atau sudah mungkin dipegang orang. Bisa juga nun sewu nih, misalkan bapak saya misalkan ya, waktu itu pegang naskah kuno misalkan, kadang putra-putrinya nggak tahu Pak, yang diserahkan orang lain. nggak tahu bahwa ini mempunyai apa ya, sejarah atau mempunyai nilai yang sangat berharga, nggak tahu artinya ya. Kalau diberikan orang lain masih lumayan, kalau dibiarkan saja Pak, Oh, iya. dibiarkan saja sehingga terkumpul dengan karakter yang lain, akhirnya tidak terawat dan hilang. Ini yang sangat-sangat disayangkan ya. Sehingga selagi masih ada waktu ya, saya nggak tahu apakah dari dinas perpustakaan ini sudah membentuk tim pemburu naskah kuno ya. Kalau memang sudah dibentuk, Pak Heru mungkin sudah dibentuk Ini ya secepatnya lah. ya. Artinya Harus siap. action segera ada action untuk memburu naskah kuno ini ya. Jadi saya mau dengan sangat bapak-bapak yang hadir di tengah kita ini supaya bisa memberikan informasi Pak terkait dengan naskah kuno ya. Ini mungkin kita bisa mendengarkan atau kebetulan dari orang lain ya, mungkin strategi masalah berburu naskah kuno. Pak Sugeng tahu persis ya, nanti informasi dari Pak Sugeng ini yang akan diadopsi dinas perpustakaan dan Kasipan ini bagaimana teknik di lapangan ya. Memang agak unik ini Bu Ano ya, Wasing ya. Saya juga lama ini ya baru setelah di asisten ini tahu terkait dengan naskah kuno yang memang keberadaannya sangat-sangat penting ya. Itu bisa menguat sebuah sejarah. Kalau di Pasuruan ini kan banyak Pak, misalkan yang usianya sudah lama, misalkan kalau kita lari ke daerah Pengger barangkali ya, di sana kan banyak di sana. Saya yakin di sana sudah banyak. Mungkin situs-situs di pondok pesantren kayak Sidogiri, Masjid Agung Bangil, misalkan di mana Desa Suci ya, barangkali ya, sejarahnya Kabupaten Pasuruan kan di sana. Banyu Biru ya, terus makam Geroburo di sana barangkali juga ada. Banyak sekali sebenarnya situs-situs. Situs memang keberkalaan, tapi di dalam situs itu barangkali masyarakat itu ada yang menyimpan naskah-naskah kuno. Naskah kuno ini dibatasi enggaknya paling muda itu 50 tahun ya. Bisa dikategorikan itu sebagai naskah kuno manakala kita bisa menemukan. Kalau misalnya di bawah 50 tahun belum dikatakan sebagai naskah kuno Pak ya. Tapi biasanya sekarang zamannya manipulasi Pak ya. Ada orang-orang tertentu ya yang punya modus, sebenarnya belum tua Pak, belum tua, keberadaannya dibuat seakan-akan itu wah ini kayak naskah kuno. Misalkan di situ kalau dulu ditulis daun lontar ya, itu juga daun lontar buatan. Ada yang semacam itu, dia mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak tahu bahwa naskah kuno tersebut itu bukan asli. Bisa juga Pak ya, bisa semacam itu bisa. Dan lontar ya, dan lontar karena saya sempat lihat ya yang dibawa Bu AC, dan lontar itu juga nggak tahan lama kan, artinya gampang patah. Manakala kita melakukan perawatannya itu nggak hati-hati ya, gampang patah. Kalau sudah patah, remuk, apalagi katakan hampir. Tapi manakala sudah dilakukan digitalisasi, insya Allah aman ya. Walaupun kita hanya melihat dalam bentuk foto atau gambar-gambarnya ya, tapi makna yang terkandung dalam naskah kuno itu masih bisa kita pelajari. Tapi bayangkan kalau kita memegang sebuah hard copy atau barang ya, ini kita lebih sulit untuk merawat. Sehingga pada kesempatan baik ini, mungkin dari Pak Sugeng ya bisa memberikan pencerahan kepada kita semua Pak ya, yang selama ini mungkin belum memahami atau kurang memahami, sehingga kita acuh ya, tidak ada perhatian. Tapi manakala kita sudah memahami arti pentingnya naskah kuno, yakin kita akan peduli. Ya, ada pepatah mengatakan kalau kita tidak kenal maka kita sayang. Demikian juga terkait dengan naskah kuno. Kalau kita mau nggak bergelut di situ, ya kita nggak tertarik ya. Tapi saya yakin ya bahwa naskah kuno yang tertarik banyak Pak.
Ya terbukti kan ada perguruan tinggi yang jurusan sana ada nggak Pak? Yang berkaitan dengan naskah kuno. Iya. Itu membuktikan dari sekian banyak, sekian juta penduduk Indonesia, berapa persen masih peduli. Kalau yang peduli ini melalui dinas perpustakaan dan arsipan ya, ini yang peduli, terus selalu melakukan kegiatan semacam ini, insya Allah yang peduli akan bertambah. Ya. Jika penulisan naskah kuno sudah ada organisasinya, dan di masyarakat saya yakin Pak, masyarakat juga banyak yang menyimpan, tapi karena tidak ada perhatian dari pemerintah, seakan-akan ya sudah dianggap nggak bermanfaat. Tapi pada saat pemerintah membutuhkan, pada saat pemerintah peduli, sehingga ada semacam gerakan bagi kita bisa menggali naskah kuno ya, dan naskah kuno ini bisa kita kumpulkan sebanyak-banyaknya itu asik. Ya kita nggak usah ke daerah lain, ya, katakan di Kabupaten Pasuruan ya. Ini kalau nggak salah ini naskah kuno ini baru tahun ini ada ya di penelusuran ya. Tahun sebelumnya ada nggak? Nah belum ada Pak. Dan ini pemula, artinya kita harus merintis ya. Hingga kalau kepedulian bapak-bapak harus betul-betul ya. Kalau nanti informasi disampaikan ke kami Pak Sugeng ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang nantinya akan dibuat apakah dalam bentuk buku atau dalam bentuk program pakai aplikasi ya. Saya kemarin waktu kesini, waktu Pak siapa itu kemarin narasumber yang pertama kali? Ya dari Pak Tito itu kan itu juga bisa menunjukkan diklik ini kan bentuknya buku bisa lembar 1, lembar 2, lembar 3. Kalau sudah dalam bentuk digitalisasi, insya Allah perawatannya lebih mudah daripada kita dalam bentuk barang. Bayangkan kalau kita kembalikan kepada arsip ya, kalau kita barang dalam bentuk hard copy, barangkali ya kalau benar bukunya masih baru nggak masalah. Dan habis rusak dicekal merokok ini akan hancur itu ya. Ini mungkin pengantar saya ya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Barangkali saya bisa berikan motivasi bagi bapak-bapak, terutama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk bisa menggali itu ya, menggali yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ya mulai pojok selatan, Purwodadi ya, timur, mulai sampai ke barat Gempol. Ini tolong digali dan bentuklah sebuah organisasi atau sebuah tim ya, tim pemburu naskah kuno. Di Pasuruan itu sudah banyak Pak, tim-tim ya. Misalkan ini sejak ada COVID juga ada. Biasanya penanganan COVID yang terbaru, COVID sudah mulai menurun. Ada PMK ya, penyakit mulut dan kuku ya, sampai sekarang Kabupaten Pasuruan masih terus menunjukkan peningkatannya. Ya kita doakan aja penyakit ini juga segera melandai, dan kita doakan juga dalam menuliskan naskah kuno ini kita tidak ada hambatan dan kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menguak ya. Arti dari naskah kuno itu bisa kita buka rahasianya sehingga bisa kita manfaatkan bagi generasi kita mungkin dan juga generasi yang akan datang. Demikian Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berkaitan dengan pengeramatan naskah. Di satu sisi padahal isinya tentang misalkan khotbah Jumat tadi itu juga ada yang diramatkan karena tahu-tahu disimpan nggak bisa, ini kan harus pusaka warisan dari kakek saya, nggak pernah dibuka sama sekali. Padahal isinya khotbah. Ada yang tadi saya sebutkan isinya tafsir surat Yusuf 13 ayat, barangkali 13 ayat. Sudah saya berikan ikut. Kemudian di belakangnya juga ada surat Yusufnya masih ada. Surat Yusuf itu biasa di dalam upacara mitoni kandutan ya, mitoni kandutan kehamilan bacakan surat kan begitu. Kemudian biasanya sudah ada perotolan khusus surat Yusuf tadi yang dalam bentuk edisi lat kan begitu ya, dulu tulis tangan gitu.
semacam itu. Kok terus pindah ke cucunya dikeramatkan? Tadi kan persoalannya kan di situ. Karena apa dikeramatkan oleh cucunya? Karena harta warisan dari kakeknya, kan nggak salah. Begitu juga yang saya alami di kakek saya itu begitu mengabadikan, ternyata apa isinya? Memang di situ bertuliskan begini: Ismunipun Sunan Kalijogo. Ismu ajarannya, ajaran Sunan Kalijogo. Kemudian ajaran yang pertama itu mesti nanti Bapak terkejut kalau melihat buku itu, karena yang pertama itu toto caranya pun gendang. Besok ini sampai gendang. Terus nanti toto caranya pun terus maling gendiri. Besok maling gendiri. Besok ini. Lagi berada lu joyo ini lah hebat-hebatnya mau jangan ngomong nih. Hebat nih. Sunan Kalijogo di Makassar itu Sunan Kalijogo itu. Ini nggak orang hebat. Berada lu baca orang tepat. Nah itu untuk catatan itu disebutkan bahwa itu ismune itu ajaran Sunan Kalijogo. Kira-kira ada 75 halaman itu negatif tuh, sampai urusan nyantet barang baku. Di belakangnya itu positif semua. Benar ini ajaran Sunan Kalijogo. Cocok dengan buku keliru. Cocok keliru. Udah telah diwalik diisi, jangan api diisi. Jangan enak gak bisa ditutup. Ternyata tidak. Komposisinya persis yang depan bagus-bagus, jelek-jelek, yang belakang yang bagus-bagus. Sampai menjelang bagus itu ya pasti adalah mali-mali gak bobo. Tapi hasilnya itu ngomong. Itu begitu. Saya membuat yang terus. Tapi saya tidak seperti itu. Sebenarnya itu memang penunjukan dari kebudukan dulu, memang manuskrip masa lalu kan begitu. Nah, keburukan kemudian ditunjukkan kebaikan. Tapi kalau curiga Pak, saben-saben ngambil buku modeling ini mesti rombongan situ. Iya. Sampai serat sedia lengkoro. Niku misterius dianggap beres lengkoro itu. Itu bahasanya itu politik. Dengan meminjam orang lain atau dianonimkan. Apakah itu sesuatu yang jelek? Sebenarnya tidak. Itu mendapatkan keimanan Islam yang sangat tinggi, karena dulu 5 lipat ya. Urusannya dulu 5 lipat itu gambar kerja mau ganti kalau nggak kemudian lutut black di berdiri. Mana satu? Usia muda. Iya, itu. Suruh makan Islam ini kalau kan padepokan kalian wali, kalian cacat set itu. Orang-orang kita dulu juga sudah mengalami mahadata, dan kita ke depan kalau tidak memberi kesempatan kepada kita sendiri, terutama yang ada di dinas, masuk ke Kemenang, maka anak-anak kita ke belakang sana, ke depan sana tidak mengenali yang belakang, karena tidak suka dengan cara hidangan yang lalu-lalu. Maka harus dihidangkan secara kekinian. Kalau keluar matur kata yang minimal monggo. Engkang tata tanah Jawi, engkang mami basa Jawi sebenarnya apa? Bingung, lah mboten to. Nggih wonten seketik lah. Lho mboten maksud kula kebenaran apa bingung. Wonten kawin. Mboten, maksudnya mami aksara Latin kok. Nggih, nggih.
Boten bingung nggih. Mawi basa Jawi nggih. Ingkang Pararaton mawi enten wingkinge basa Indonesia dereng kagungan. Ingkang menawi sanesipun Pararaton ingkang Pararaton sanesipun kagungan. Negara Kertagama kemawon. Negara Kertagama tapi wingkingipun basa Londo, Pak. Inggih, kula terjemahan mayoritas Basa Londo. Oke, niku tapi mungkin kula bahasaken ancen sing negara Kertagama wingkingipun basa Indonesia bener wonten, Pak. Dereng wonten. Nggih, niku wonten. Nggih, tapi mengke anu kula anu. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Mungkin nyatet nomor HP kula kemawon nggih. Mungkin sanès tapi langsung dipun aktifaken langsung dateng mriki. Dateng mriki. Inggih. Nggih, saged lah. Mangke Saged. kula nyuwun tulung dateng. Saged. Siap. Sabar rumiyin nggih, sanesipun. Nyaman nggih niki kula anu rebakan kalih Bapak Ibu. Kirang setunggal, mungkin langsung nyaman malih. Ada anu to, midhangetaken iki. Derek kula niki dadi niki alih wahana yang luar biasa, sederhana dan biaya rendah. Cek kroso ayem. Sinar koro doa murwa tulis repupon lek ping catur enjang Rejab taun Cimawale marengi wuku tolu hijrah Nabi ingkang sinelir buminir santri iko sengkalam taune gunaning wong esti jagat ing bangilan kita pasedahan negeri ngening manedak sastra kang sinawung ing sekar artati Raden Rangga ingkang akeh kita ning negeri maos patine kasomang langgeng kidung damar hulan carita Jawi Purwanyo kinupita dok jumenengipun Maha Sang Prabu Anudya angrenggani praja gung ing Majapahit angreh Ratnusa Jawa Kados ngeten iki wau alih wahana dari sebuah tulisan dipindahkan ke lisan. Lisan dados rekaman meskipun beda sekali. Maka dipun bersani sa Indonesia. Ini adalah alih wahana yang sangat sederhana, biaya murah, bisa didokumentasikan luas. Monggo Bu menawi mangke dengan jangan sampai terhenti hanya pada pemburu tadi. Kalau hanya pemburu naskah kemudian sudah nggak ketemu, selesai penjenengan yang nonton. Janganlah. Naskah yang sudah dikerjakan orang atau pulau serat mersodo bawau kali serat zaman bulan asli saking Pasuruan saking nama pemilik naskah, pewaris naskah ini
menghibahkan ke Museum Empu Tatular. Hibah lagi, bukan jual beli lagi. Walaupun Museum Empu Tatular akhirnya memberikan sesuatu semacam pengganti begitu, karena yang bersangkutan menghibahkan semacam itu. Tapi sekali lagi ibu bisa bekerja sama dengan Museum Empu Tatular atau tidak usah melalui Museum Empu Tatular. Dengan yang file yang saya berikan, ibu memodifikasi supaya menjadi sesuatu yang seperti apa. Dari ini kita lombakan kepada anak-anak untuk bisa membuat drama gambar ulang dari episode 1 sampai 94. Perkara itu adalah fiksi, urusan lain ya. Tapi bagaimana pikiran-pikiran orang Jawa ketika itu membuat sebuah semacam analogi yang begitu yang diceritakan itu sebelum Islam loh. Ya, kalau analoginya sekarang misalkan betul-betul karyanya Nabi Sulaiman, urusannya kok saiki lho itu wong biyen lho ya. Urusannya wartawan biyen tahun 2012 ya, 2011 ketika itu Nabi Sulaiman iya, aku jawab Nabi Sulaiman kan lahir dengan Sulaiman udah baku ya nih. Bapak Ibu, Alewara adalah sebuah keharusan bagi kita semua demi anak cucu kita. Hanya itu saja kok. Kalau kita penjenengan sakit maos remen wonten tekun iki waos, aksara Jawi iki waos, upami kula WA mawi aksara Jawi iki waos. Sakit mboten Pak? Sekecil. Mungkin kula WA mawi aksara Jawi mawon nggih. Kalau langsung saya mampir terjemah. Cepat. Mawi aksara Arab, Bapak anu kawon dengan teman begini. Nah, menjembatani hal-hal yang semacam ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti sebagai sebuah warisan kita adalah mau tidak mau mengalih wahana. Jadi PR perpustakaan, PR kearsipan di masa yang akan datang itu semacam itu. Mau tidak mau harus memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh anak-anak sekarang dan anak-anak masa yang akan datang. Bukan hanya melihat saya, bukan sesuatu, bukan buku. Saya rak buku saya itu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kurang tak dekat dulu. Saya bermimpi kata tak obong ya. Iya betul. Saya tak obong. Karena apa? Karena saya menyimpan ini jumlahnya 10 juga. Menyimpan hadis dalam 1 tera semacam ini jumlahnya juga 10. Setiap 1 tera kira-kira gedung ini penuh. Kalau saya bukukan, kalau saya fisikkan. Nah kalau begitu lebih baik menyimpan yang fisik atau menyimpan yang dalam bentuk begini ya? Lebih praktisnya. Nah, kita butuh yang itu yang nanti. Tapi contoh aja misalkan nanti bulan Suro yang urusannya mendesak dan banyak berbicara itu kan urusan keris mas. Terus besok ini, dengan situ kiri besok ini. Bulan Suro urusannya dengan keris itu dekat ya. Urusan gaman. Situ kiri juga. Suro Pak, Suro. Ini besar sekitar Suro. Maka buku ensiklopedi tentang keris menjadi sesuatu banget. Banyak. Dulu saya pernah menjadi penjual buku itu. Pada saat menjelang Suro bisa ratusan buku terjual. Sekarang cukup saya kirimkan lewat WA saja sudah cukup. Sekarang di berapa Pak? Enggak usah beli, saya kasih. Ini contoh.
semakin murah. Ketika ini murah, kemudian juga bisa bersedekah. Nah, ini yang mahal kan yang nomor 2, bersedekah. Sudahlah, saya berikan cuma-cuma. Saya nggak bisa, Anda nggak saya beli. Ini butuhnya. Dan ilmunya tersebar kemana-mana. Beginilah melihat keris dalam konsepsi. Tentu saja kalau saya melihat itu kan selalu akademis ya, Gus. Konsepsi eksoteris bahwa keris itu adalah hasil seni kriya yang sangat perlu dihargai, misalkan semacam itu. Ada yang mengkeramatkan, ya silakan nanti urusannya dengan esoteris. Keris itu bisa untuk ngamet pesugihan misalkan, atau untuk menghilang, atau dan seterusnya. Silakan berpikir esoteris ke sana. Apakah saya tidak bisa berpikir begitu? Bisa. Ini adalah satu persoalan yang sebenarnya harus kita letakkan dalam satu porsi. Seperti tadi, sebuah naskah kuno dalam kekinian itu seharusnya dibagaimanakan dan dikemanakan. Sehingga kalau tadi yang namanya ada seseorang memiliki, kemudian juga jauh berjalan kalau mau kesannya apa Pak? Keramatan naskah kuno. Bodoh, sana. Orang yang punya naskah kuno kemudian disimpan baik-baik, kemudian dikirimi menyanyi, dibawa menyanyi misalkan, nggih lah. Nah, jadi maksudnya apa Pak? Diperlakukan semacam ini. Nah, mau? Kemudian yang dikatakan salah satunya topik itu. Ini adalah perlakuan seperti juga terhadap keris tadi, berbagai macam pikiran tentang itu, positif, negatif, ada yang tidak, ada skeptis di tengah, ada yang tidak melihat sama sekali, ada yang melihat secara baik. Iya, misalkan semacam itu. Semua ini ketika kita berbicara dalam konteks sudah kearsipan dan keperpustakaan, kan harus semuanya diagendakan, kan semuanya harus masuk. Persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat agenda semuanya tadi supaya menjadi hiburan pengetahuan masa depan untuk anak-anak kita. Katakanlah semacam itu. Heboh yang terakhir tentang sebuah film yang berjudul KKN di Desa Penari, Gus, bahwa film itu mengajak untuk sirik. Betul Mas? Betul? Film itu, film KKN di Desa Penari. Sudah melihat atau belum lah? Iya, kalau repot keliru. Sudah. Betul apa salah? Salah. Betul ya. Situ kiri loh ya ini. Jadi pendapat situ kiri ya. Karena sebagian di sini itu ada yang menganggap begitu. Di sebagian yang lain, Jawa itu belajar terhadap keyakinan Jawa juga. Ngawur itu macam itu. Apakah itu mengunggulkan Islam? Betul? KKN di Desa Penari? Betul? Oke. Ada di belahan sini ada yang merasa Jawa dilecehkan. Itu sangat menjengkelkan dan wajib kita tolak. Semacam itu. Pro kontra semacam itu terjadi. Tapi kan silakan aja kan. Orang-orang berfilm, yang penting film buka ayu. Bisa jadi berkata semacam itu. Tapi urusan di sini
repatriasi, bidang dokumentasi, kemudian bidang ini alih Walanda. Ini menjadi sesuatu banget sukses ya. Saya sukses karena ditanggapi positif dan ditanggapi negatif itu terjaga bagus. Celakanya itu kan kalau nggak ada yang menanggapi itu, wes gawe sing nanggap. Nah ini satu hal yang perlu dipikirkan ke depan. Kalau tidak ada yang menanggapi, lantas bagaimana? Nah kan begitu ya, Bu ya. Tentu saja di sini perpustakaan, di sini kearsipan kabupaten, tentu saja bisa ngeling di sana. Saudara kita yang berada di dinas pendidikan misalkan mengajak bersama-sama siswa yang ada di lingkungan dinas pendidikan atau di lingkungan Kemenak untuk bersama-sama misalkan tadi ayo rame-rame menyelenggarakan lomba. Oleh siapa? Oleh perpustakaan. Kok lucu? Lomba apa? Lomba membuat film pendek. Mengapa tidak? Anak-anak sekarang bisa banget. Arek SMA seneng ngomong gawe BPL. Buktinya Jawa Timur sudah menyelenggarakan itu belum. Wah, aku udah dicuri sampai kewalahan. Betul, meledak anak-anak saya. Tapi penyelenggara di tingkat kabupaten nggak pernah ada. Mengapa perpustakaan di kabupaten atau kota nggak menyelenggarakan itu? Mengapa harus dinas pendidikan? Salah kalau dinas pendidikan menyelenggarakan itu. Pasti disalahkan kalau dinas pendidikan yang menyelenggarakan itu. Tapi kalau perpustakaan dan kearsipan menyelenggarakan itu, saya kira hebat. Hari ini dengan pola itu pemain maksimal 10, minimal 5 dalam pendek ini, minimal 5, maksimal 10 misalkan. Kira-kira anak-anak itu berbondong-bondong kan ya? Beramai-ramai dengan menggunakan cukup medianya HP. Hebat loh, anak-anak sekarang juga tidak interest terhadap yang semacam itu. Betul itu. Yang dari itu ada khususnya kalau nanti penjagaan itu menemukan naskah, kemudian pemilik itu rela menghibahkan termasuk lontar. Jangan lupa bahwa penyimpanan perawatan itu menjadi mahal penting. Ya, Radio Pustaka itu juga kewalangan loh, museum Radio Pustaka Surakarta itu. Karena apa? Karena barang-barang itu dimakan waktu, kemudian mengalami semacam pelapukan kertas-kertas itu, bukan karena hama, bukan. Tuh. Lantas bagaimana perawatan itu sampai orang-orang yang di Radio Pustaka disekolahkan di British, bukan British ya British untuk perpustakaan, British Library. Karena di sana memang cara merawatnya sangat bagus, kemudian pengudaraan juga memang agak susah juga sih. Lontar misalkan untuk mengawetkan itu apakah harus dengan suhu yang dingin? Malah salah kalau diberi suhu dingin. Apa berarti kalau begitu tidak cocok di udara pakai AC? Tidak juga begitu. Kalau dimasukkan ke kulkas bagaimana? Nah ini persoalan kadang-kadang kita coba-coba. Akhirnya malah salah, malah celaka. Ini satu persoalan ke depan. Kalau mungkin nanti perpustakaan memperoleh hibah ya Bu ya. Kalau memperoleh hibah, kalau mau beli juga boleh Bu, kalau ada yang menjual. Dan sekali lagi juga tadi yang disampaikan beliau bahwa ada abal-abal ya, uang ya, lontar yang baru dikatakan yang lama walaupun itu duplikasi dari sesuatu, kan semacam itu apa ada yang membuat semacam itu? Enggak, tapi kalau di Bali sana memang baru ya dibilang baru kok, dibilang baru.
Dia bisa mengatakan pembuat itu. Dan 3 catatan itu dijual pada satu dari Australia, yang satu dari Inggris, yang satunya dari Amerika dengan harga yang sangat fantastis dan begitu. Salah dituku, elek lu padahal salah. Kiri oleh menulis, si penulis itu salah. Nah 3 kali wis tinggal metu rokokan bener rek ngumpet gitu kalau semacam itu. Tapi terjual dengan harga yang tinggi. Ini satu contoh, artinya apa? Di sana kalau memang itu barang baru, duplikasi ya duplikasi. Kalau memang kita, misalkan saya bikin cerita, kemudian saya pesankan di sana untuk menjadi sebuah lontar. Ini baru atau bukan? Ini pertanyaan lain. Lontarnya baru, ceritanya juga baru, dibuat juga baru kan? Apakah yang semacam ini? Tentu saja juga tidak. Walaupun toh ini original, bukan duplikasi. Ini satu persoalan baik dulu maupun sekarang antara original dan duplikasi juga sama-sama bukan hoax kan gitu ya. Itu aja kalau saya berikan catatan yang baru tentang pembuatan baru original juga bukan hoax, yang lama diduplikasi juga bukan barang hoax. Gitu aja. Ini catatan penting. Barangkali nanti kalau dalam penelusuran kemana-mana kemudian di sekitar sini ada yang menemukan, dan celakanya juga ada yang sebagian mempercayai bahwa lontar itu kan bisa untuk pembersih mata itu ya, lalu itu dibakar, diminum atau diteteskan ke mata, itu bisa bersih. Sling berpati. Ada yang punya kepercayaan semacam itu? Ada. Tapi ini sebenarnya bukan kepercayaan kok Pak. Memang ada zat-zat tertentu dari sebuah abu lotar, bukan lotarnya sendiri, abu lotar. Enggak, sebenarnya nggak usah lontar saja yang namanya belarang saja itu juga bisa, cuma kandungannya ya jelas lebih tinggi, lontar lah lebih tinggi. Ini semua adalah kandungan-kandungan yang kalau orang mempercayai ya sebenarnya ada fisikanya, ada kimianya gitu. Ya macam magnet menarik besi itu kan biasa. Kalau ada yang namanya gaban, keris, kemudian badar besi, kemudian bisa menarik magnet kan juga biasa. Mengapa harus dianggap luar biasa? Ini persoalan-persoalan di sekitar kita, supaya kita nanti betul-betul bisa menempatkan sesuatu ini pada satu porsi. Baik itu porsi kalau memang harus disebut akademis ya akademis, kalau itu harus disebut teologis ya teologis, nah, kalau harus disebut perkara sosial silakan jembatani saja secara sosial, termasuk di dalam hal ini tentang kepemilikan tubuh. Lalu harus dengan surat-surat resmi, monggo. Lalu harus didekati secara sosial, lahir batin bagi, monggo. Kiranya semacam itu, dengan tidak mengurangi hormat saya kepada yang lain, saya tidak memberikan kesempatan untuk berkenalan, Bu. Cukup nih Bu, kaki dulu. Pemahaman tentang naskah alih wahana sebagai proyeksi ke depan kita. Jangan hanya melihat naskah saja, anak-anak kita nanti kasihan, gak seneng melihat semacam itu saja, lihat fotonya juga gak seneng. Alih mediakan untuk menjadi sesuatu yang disukai generasi-generasi milenial. Karena semacam itu, mohon maaf bila mana saya selama berjumpa ada siang ini ada kekeliruan, kekurang santunan, terus Surabaya niku nggih mejane di rumah wis ngene iki lah. Ngeten nggih, pangapunten dadi Bapak Enten kula niku nggih ngeten iki kata lho proses kula niku nggih
Yang bakal pesan saestu ini wonten lebat yang kula. Matur nuwun sedaya kawit gatosanipun. Terima kasih atas semua perhatiannya.